Oke. Oke. Ada berapa orang nih? 11. Oke, udah 4:10 ya. Kita mulai. Oke, kita akan review cepat gitu ya. Review cepat kita mulai dulu dari yang awal itu adalah subgroup. Ya, subgroup. Subgroup itu nanti lambangnya begini. Ya. Nah, subgroup itu apa? Ini kita mulai dari definisinya dulu. Nah, jadi nanti misalkan ada himpunan G, operasinya itu adalah star. Nah, dengan operasi itu misalkan bebas ya, bulat gitu misalkan. Ya. Oh, sorry, bukan bulat, sama star juga. Nah, dia dikatakan subgroup itu syaratnya ada 3 ya, ada 3 syarat. 3 syarat. Nah, syarat yang pertama ya, itu himpunan G ini kan himpunan ya. Nah, himpunan G ini harus merupakan himpunan bagian atau subset ya dari H. Ya. Ini dibaca. Lalu syarat yang kedua itu operasinya harus sama. Operasinya sama. Ya. Nah, operasinya sama itu gimana ya? Ini kalau misalkan ini star ya ini juga star. Ya. Jadi kalau subgroup itu gampang gitu ya definisinya gitu ya. Ini himpunan G harus merupakan himpunan bagian dari himpunan H, terus nanti operasinya sama, terus nanti syarat ketiga adalah keduanya itu harus berupa grup. Harus grup. Nah, kalau kita mau membuktikan menggunakan definisi, berarti jadi yang pertama G itu harus merupakan subset, kedua operasinya harus sama. Terus yang ketiga keduanya grup. Nah, artinya gimana? Berarti nanti harus buktiin ini grup. Nah, itu kalau menggunakan definisi. Nah, tapi kita nanti udah nggak ngomongin soal definisi lagi, langsung pakai teorema. Ya, teorema. Nomor teoremanya aku lupa nomor berapa. Pokoknya ini ada teoremanya gitu ya, teorema subgroup sebut saja. Nah, teorema subgroup. Nah, ini mempersingkat sebenarnya. Mempersingkat 3 syarat ini jadi nanti cuma ada 2 syarat. Ya. Jadi nanti dari 3 syarat ini kita persingkat jadi 2 syarat. Nah, syarat yang pertama itu adalah ya, himpunan G ya. Karena kan kita misalkan mau buktikan G ini adalah subgroup dari H. Berarti kan nanti yang kita lihat itu adalah himpunan G-nya. Himpunan G itu tidak kosong. Tidak kosong. Nah, terus yang kedua, syarat keduanya adalah, nah nanti kita ambil sembarang A, B itu anggota dari G. Nah, nanti A first itu harus anggota dari G juga. Gitu. Ya. Jadi kalau kita menggunakan teorema. Tuh. Jadi kalau dari definisi, ya, nah, kalau dari definisinya subgroup, itu syaratnya ada 3. Nah, pertama, G itu harus subset dari H. Terus operasinya harus sama. Terus kedua-duanya harus grup. Berarti nanti untuk pembuktiannya, ini harus kita buktiin grup, ini kita buktiin grup. Tapi ini biasanya udah nggak kita pakai lagi. Yang kita pakai langsung ke teorema. Nah, teoremanya itu cukup 2 syarat. G itu tidak kosong, terus A star
B inverse itu harus anggota G. Gitu. Ya. Oke. Sekarang kita coba ke contoh. Kita buat contoh. Nah, ada contoh begini. Ya. Ada grup, misalkan grup bilangan real dengan operasi perkalian. Ya, operasi perkalian. Terus, ini grup ya. Ini grup. Terus ada lagi himpunan bilangan bulat, ya, himpunan bilangan bulat dengan operasinya perkalian juga. Ini juga adalah grup. Nah, buktikan himpunan bilangan real operasi perkalian itu adalah subgrup. Oh, sorry, terbalik. Buktikan himpunan bilangan bulat operasinya perkalian itu adalah subgrup dari himpunan bilangan real dengan operasi perkalian juga. Gitu. Nah, ini kita akan membuktikan dengan teorema ya. Dibuktikan dengan teorema. Nah, kalau dengan teorema tadi ingat ya, ada dua syarat ya, dua syarat. Nah, syarat pertamanya tadi adalah ya, himpunan bilangan bulat ini tidak kosong. Ya. Himpunan Z ya, itu tidak kosong. Nah, tidak kosong. Lalu nanti yang kedua, kita ambil sembarang A dan B anggota dari Z. Nah, nanti A bukan star lagi, karena di sini kan udah jelas operasinya perkalian gitu ya. Nah, udah jelas operasinya perkalian, berarti nanti yang kita cari adalah A dikali B inverse, itu harus anggota dari bilangan bulat juga. Syaratnya dua ini. Nah, kita mulai dari yang syarat pertama ya. Langkah pertama. Nah, buktikan himpunan bilangan bulat ya, Z. Kalau mau lengkap ya tulis aja Z dengan operasi perkalian gitu ya, tidak kosong. Nah, gimana cara membuktikan tidak kosong? Gampang. Kalau kita membuktikan tidak kosong, berarti kan kita harus menunjukkan bahwa himpunan bilangan bulat itu ada anggotanya gitu ya. Ya gampang. Kita ini mau pakai cara apa? Misalkan ya. Nah, misalkan. Oh, jangan misalkan. Diambil ya atau dipilih. Aduh, sorry. Angka, misalkan angka berapa? Angka 0. Nah, 0 adalah anggota dari bilangan bulat. Nah, jadi bilangan bulat dengan operasi perkalian itu tidak kosong. Nah, kenapa tidak kosong ya? Karena ada anggotanya kan. Misalkan angka 0 gitu kan. Mau angka selain 0 boleh nggak? Boleh. 1, 2, 3, 4, 5 terserah gitu. Pokoknya kita mau ngasih tahu bahwa himpunan bilangan bulat ini tidak kosong gitu. Udah gitu aja, beres. Jadi tinggal ditunjuk aja gitu loh, ditunjuk aja anggotanya berapa, bebas. Tuh. Nah, berarti langkah pertama. Ini bukan langkah kedua ya, langkah pertama. Sorry, salah. Langkah pertama ya, terbukti kan dia tidak kosong. Nah, sekarang kita ke langkah kedua. Nah, sini aku hapus dulu.
Nah, kita ke langkah kedua. Aduh, itu gema tuh suaranya. Itu di mute dulu dong yang tadi. Ya. Oke. Kita ke langkah kedua. Itu adalah kita buktikan bahwa A, B, A kali B inverse itu adalah anggota dari bilangan bulat. Nah, gimana caranya ya? Seperti biasa ya, kalimatnya standar banget. Ambil sembarang A, B anggota dari Z, ya, anggota dari bilangan bulat. Nah, B inverse itu sama dengan, nah, inverse itu selalu bergantung pada operasinya. Nah, di sini kan operasinya itu adalah perkalian ya. Berarti inverse dari perkalian ya. Itu gimana? Misalkan B itu adalah 2 gitu ya. Nah, B-nya itu adalah 2. Nah, kalau B inverse perkalian itu berapa? 1/2, Pak. 1/2 ya. Oke, berarti di sini B inverse adalah 1/B ya. Nah, gitu. 1/B. Kalau operasinya penjumlahan, berarti nanti di sini min B. Ya, tergantung operasinya. Inverse itu selalu bergantung pada operasi. Nah, B inverse itu adalah B. Berarti nanti A kali B inverse itu akan sama dengan apa? Nah, sama dengan A kali B. Sama dengan apa? Sama dengan A per B. Nah, itu. Nah, A per B. Nah, A per B ini bilangan bulat nggak? Ayo, kira-kira bilangan bulat nggak? Belum tentu ya. Nah, belum tentu bilangan bulat. Ya. Jadi ini belum tentu anggota dari bilangan bulat. Nah, berarti untuk kasus ini ya, dia tidak terbukti. Tidak terbukti bahwa A kali B inverse itu adalah anggota dari bilangan bulat. Gitu. Jadi gimana? Nah, jadi tidak terbukti. Ya, tidak terbukti bahwa himpunan bilangan bulat ya, dengan operasi perkalian itu adalah subgrup dari bilangan real operasinya perkalian. Gitu. Supaya terbukti misalkan yang harus diganti apanya kira-kira? Operasinya ya. Kalau misalkan di sini operasinya kita ganti nih. Nah, operasinya kita ganti penjumlahan. Nah, berarti di sini juga penjumlahan. Ya. Di langkah yang pertama nggak berubah ya. Cuman dirubah tandanya aja. Penjumlahan. Nah, kalau misalkan ini diganti penjumlahan, nah ini bisa nih terbukti nih. Ini kan nanti jadinya bukan 1/B tapi B ya, min B. Nah, terus kan di sini A kali B inverse itu sama dengan A kali min B. Hasilnya apa? Min A B. Min AB itu pasti adalah anggota dari bilangan bulat. Nah, berarti nanti kalau misalkan ini bilangan bulat, ini
terbukti. Ini juga nanti bukan tidak terbukti tapi terbukti. Gitu. Ya. Itu ini penjumlahan. Bentar, aku admit yang masuk tadi. Nah, ini penjumlahan. Nah, itu kalau penjumlahan terbukti, tapi kalau perkalian tadi nggak terbukti. Gitu. Nah, itu tentang subgroup. Ada yang mau ditanya atau enggak? Atau mau coba soal yang lain? Kak, aku tanya, Kak. Oke, gimana? Tadi Mas, permisi, Kak. Ya, gimana? Tanya, Kak. Kan biasanya syarat itu kan ada 2. Yang pertama itu yang G tidak kosong, yang kedua itu A star B inverse anggota G gitu kan. Starnya itu menyesuaikan soal, misalnya penjumlahan ya diganti. Menyesuaikan soal, Nah, kalau ya. misalnya Star itu operasi, kalau ya. soalnya itu beda, ada penjumlahan, ada perkalian. Nah, itu tuh yang digunain di starnya itu yang depan atau belakang. Oke. Yang maksudnya tuh kalau misalnya Mas paham nggak, Kak? Gitu. Oke. Nah, gini, tadi kan di awal aku jelasin subgroup itu definisinya ya, definisinya itu punya 3 tadi. Oke, kayaknya tadi siapa yang nanya ya? Iis ya? Ya, Kak. Oke, kayak tadi kamu di awal belum ya sempat telat masuk ya. Oke, jadi kalau misalkan kita bahas subgroup ya, kita bahas subgroup, nah itu operasinya harus sama. Kalau operasinya udah beda, itu udah melanggar definisi dari subgroup. Maka kalau nanti operasinya beda, misalkan ini tambah ini kali, ya, kalau yang ditanyanya subgroup ya, subgroup. Ini udah jelas bukan subgroup. Karena kalau subgroup itu operasinya harus sama. Gitu. Kalau homomorfisme itu boleh beda. Ini subgroup. Gitu. Oke, Kak. Soalnya ke bawah yang kemarin gitu. Ke bawahnya homomorfisme ya nggak apa-apa. Ya, kita mulai dari subgroup dulu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, nah berarti ini subgroup udah jelas ya. Oke, kalau udah jelas, lanjut nih. Oke, lanjut dulu. Ya oke, nggak apa-apa. Ntar kalau misalkan masih ada yang tiba-tiba ada yang muncul ganjelan lagi, tanya lagi, oke nggak masalah. Nah, materinya sebenarnya dikit kok, cuman subgroup sama homomorfisme. Dikit, tapi memang variasi soalnya mungkin bisa macam-macam. Dan kemarin tuh USIP-nya kalau dari yang kelas C itu cuman 2 soal, bener-bener 2 soal. Nah, yang soal nomor 1 itu bercabang, tapi bercabangnya pun sebenarnya memang harus kita buktikan gitu loh. Oke. Oke, kita masuk ke homomorfisme. Homomorfisme. Homomorfisme ini pokoknya ingatlah tentang fungsi ya, ingatlah tentang fungsi ya. Kita ingat-ingat dulu tentang fungsi. Nah, kalau pada fungsi itu kan selalu ya ada begini ya modelnya ya. Ini domain, ini kodomain ya. Ini domain, ini kodomain. Kodomain. Terus kan di sini kan ada ini ya, biasanya lambang panah begini ya, fungsi fx gitu misalkan. Nah, kalau pada fungsi ini kan domain ini kan berupa himpunan bilangan ya, misalkan himpunan bilangan real gitu ya. Nah, ini himpunan bilangan real juga misalkan. Gitu. Nah, ini kan biasa ditulisnya kan fx. Nah, itu adalah pemetaan ya. Oh, sorry. F itu adalah pemetaan dari real ke bilangan real. Kayak gitu. Ini kalau fungsi. Nah, kalau homomorfisme
Homomorfisme itu ya, nah ini bukan himpunan bilangan lagi, tapi domain dan kodomainnya itu adalah grup ya. Nah, tadi baru nih kalau di sini nih boleh beda nih. Misalkan ini apa? Ini grup bilangan real dengan operasinya itu adalah apa misalkan apa? Penjumlahan. Nah, ini bilangan bulat misalkan gitu ya. Bilangan bulat dengan operasinya itu adalah perkalian. Nah, ini baru boleh begini nih kalau homomorfisme. Terus nanti ada relasinya namanya adalah relasi biasanya theta gitu ya, theta x. Nah, jadi bedanya dengan fungsi ya, kalau fungsi itu ini domain dan kodomainnya berupa himpunan bilangan. Kalau homomorfisme, domain dan kodomainnya berupa grup gitu. Nah, ini ditulisnya theta memetakan dari apa? Himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan ke bilangan bulat dengan operasinya adalah perkalian gitu. Oke. Ya. Nah, mirip ya, mirip dengan fungsi kayak gitu. Nah, sekarang gini. Apa namanya? Di fungsi ya, di fungsi itu kan ada namanya range ya. Nah, range itu apa? Range itu misalkan kalau kita tahu fungsinya itu adalah fx sama dengan apa? X plus 1 gitu misalkan. Kalau misalkan kita x kita ganti 1, berarti kan nanti hasilnya adalah 2. Kalau kita ganti x-nya 2, hasilnya adalah 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, range itu kan adalah himpunan dari hasilnya ya. Misalkan kalau domainnya itu 1 dan 2, berarti range-nya itu adalah 2 dan 3 gitu ya, range. Nah, kalau dalam homomorfisme itu ada yang mirip seperti range. Itu namanya image. Image. Lambangnya adalah IM gitu ya. Ya. Nah, ini biasa ditulis tuh IM theta gitu. IM theta, theta itu kan adalah nama dari fungsinya. IM theta itu apa? Ya sama aja dengan range sebenarnya. Daerah hasil ya. Jadi kan nanti di sini kan fungsi gitu ya. Kalau kita tahu rumus fungsinya, berarti nanti kan kita bisa cari hasilnya. Nah, hasilnya itu disebut sebagai image. Berupa himpunan gitu ya, himpunan. Sama seperti range, sama persis. Itu. Nah, tentang image. Nah, ada lagi satu lagi pasangannya image. Nah, sebentar, kaki kesemutan. Oke. Namanya. Nah, ini aku hapus dulu ya. Yang fungsinya ini ya. Ada lagi pasangannya image itu namanya kernel. Nah, ada yang namanya kernel. Atau biasanya ditulis ker ya, kernel. Kernel itu apa? Gini. Kan kalau apa namanya? Dalam grup ya. Ini kan grup, ini juga grup. Nah, ini operasinya penjumlahan, ini operasinya perkalian. Nah, kalau operasinya penjumlahan, ini identitasnya apa? Kalau penjumlahan. Identitas penjumlahan itu apa? Oke, kalau lupa gini. A, oke, 0, pintar. Ya, identitas dari penjumlahan itu adalah 0 ya. Nah, sekarang di sini, ini kan perkalian. 1, Kak. 1 ya, oke. Kernel itu adalah, misalkan kita tahu ya, theta x. Theta x itu misalkan kita tahu rumusnya adalah misal 3 pangkat x. Ya, misalkan 3 pangkat x. Nah,
kernel itu adalah tetanya kan tadi teta X sama dengan 3 pangkat X. Berapa sih? Kernel itu adalah berapa X-nya yang harus kita masukkan ke dalam 3 pangkat X supaya nanti hasilnya adalah identitas dari ini, dari kodomain ya, identitas dari penjumlahan. Ya, identitas dari perkalian. Perkalian ya, perkalian. Ini kan kodomainnya kan adalah grup bilangan bulat operasi perkalian. Nah, ya. Ini aku tulisnya kan E kali gitu ya, identitas perkalian. Nah, identitas perkalian kan adalah 1. Nah, berarti di sini 3 pangkat berapa supaya nanti hasilnya adalah 1. Nah, berarti X-nya harus berapa? 0, Kak. X 0 ya. Nah, 0. Nah, berarti kernel ya, kernel adalah pangkat X. Nah, kernelnya itu adalah bentuknya himpunan ya, 0. 0 ini apa sih 0? Nah, 0 itu ternyata adalah identitas dari penjumlahan. Oh, ternyata kebetulan nih identitas penjumlahan. Berarti di sini kernel theta itu bisa kita tulis juga sebagai ini, identitas dari penjumlahan. Nah, untuk ini ya, untuk apa lambang ini sebenarnya nanti bebas ya. Kalau di soal itu kadang bisa ditulis EG, terus di sini EH, EG, EH. Kalau ini kan aku biar gampang ngikutin operasinya ya. Ini kan identitas penjumlahan. Tuh. Kalau yang EX tadi ini kan identitas perkalian. Tuh. Nah, itu tentang kernel dan image. Tuh. Ini diingat-ingat nih kernel nih. Ini aku kasih bocoran deh. Kernel itu nanti kita keluar. Tuh. Kalau kalian udah tahu konsepnya begini gitu ya. Nah, nyari kernel lu gampang. Yang penting tahu domainnya, tahu kodomainnya. Tahu identitas dari domain, tahu identitas dari kodomain. Tahu rumus fungsinya. Nah, tahu rumus fungsinya. Kalau udah tahu rumus fungsinya, ya, berarti nanti di sini X-nya harus berapa supaya nanti hasilnya adalah identitas dari kodomain. Tuh. 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 Oke. Oke, ya. Aku hapus dulu sementara. Nah, homomorfisme sekarang. Oke, kita langsung pakai contoh aja deh supaya lebih gampang. Ya. Ada grup bilangan real dengan operasi penjumlahan. Ya, ini grup. Nah, dan ada lagi grup operasi bilangan bulat. Ya. Itu dengan operasinya adalah perkalian. Jangan deh, ini dibalik aja. Ini yang kali, ini yang tambah. Sebentar. Oh ya, benar. Ini tambah, ini kali. Ya, oke. Nah, terus nanti ada relasi, ya, namanya theta X. Itu rumusnya adalah, bentar. Rumusnya adalah ln X ya, ln X. Oke. Ya. Ini bukan soal ujian ya, tapi mungkin mirip nanti. Ya, ln X. Nah, terus nanti kita buktikan. Nah, buktikan apakah theta itu isomorfisme. Ya. Nah, itu. Kita buktikan apakah theta itu isomorfisme. Isomorfisme ya, ada langkah-langkahnya. Ya. Jadi ada langkah-langkahnya. Langkah pertama, L1 ya, langkah pertama. Ini nanti harus kita buktikan adalah buktikan bahwa theta itu adalah fungsi. Terus nanti langkah kedua, itu buktikan theta itu adalah homomorfisme. Ya, homomorfisme. Terus langkah ketiga, kita buktikan
Theta itu monomorfisme. Yang terakhir, langkah keempat, itu kita buktikan theta itu adalah epimorfisme. Ya. Kalau misalkan udah mono dan epi berarti otomatis langsung isomorfisme. Tuh, jadi nanti ada 4 langkah. Oke, kita mulai dari satu-satu. Kita mulai dari buktikan dia fungsi. Ya. Nah, buktikan dia fungsi. Nah, bukti. Kalau mau membuktikan fungsi, itu begini buktinya. Ya. Harus ditunjukkan bahwa jika A sama dengan B, maka theta A sama dengan theta B. Jadi maksudnya apa? Maksud dari ini, kalau nanti 2 angka yang sama, hasil dari fungsinya itu juga harus sama. Ya. Jadi jika A sama dengan B, maka theta A sama dengan theta B. Nah, gimana? Nah, ambil sembarang. A dan B. Nah, A dan B. Nah, A dan B anggota apa? Anggota dari ini ya. Nah, ya, dari bilangan real, ini kan domainnya ya. Ini domainnya. Atau kalau mau lengkap gini. Ini ya, buktikan theta. Biasanya kan kalau di soal itu theta titik 2, ini real dengan operasi penjumlahan ke sini, bilangan bulat dengan operasi perkalian, isomorfisme. Ya. Ini kan domainnya ya, domainnya. Ini kodomainnya, berarti A dan B-nya itu kita ambil dari domain. Ya. A dan B anggota dari ya, bilangan real dengan operasi penjumlahan. Ya. Andaikan A sama dengan B. Ya. A sama dengan B. Kalau A sama dengan B, nanti kan kita tahu rumus fungsinya itu adalah ln X. Nah, berarti nanti ln A juga pasti akan sama dengan ln B. Nah, alasannya apa? Alasannya adalah ln itu kan fungsi apa? Fungsi logaritmik ya. Nah, fungsi logaritma, aturan fungsi logaritma. Itu. Ya. Ln A sama dengan ln B. Itu. Jadi kalau misalkan A dan B-nya itu sama, ya ln A pasti akan sama dengan ln B. Itu. Berarti dia terbukti fungsi ya. Nah, terbukti fungsi. Merupakan fungsi. Tuh. Nah, ini sudah terbukti fungsi. Nah. Sekarang kita buktikan dia morfisme. Nah, yang kedua ya, ini aku hapus ya, aku hapus dulu. Nah, langkah kedua ya, langkah kedua. Nah, buktikan dia homomorfisme. Nah, kalau dia udah fungsi, nah dia buktikan homomorfisme itu berarti dia memiliki sifat namanya mengawetkan operasi.
operasi. Maksudnya apa mengawetkan operasi? Itu berarti harus ditunjukkan Pak. Oke, nah itu udah in progress. Oke, oke ya. Ya, sekarang yang mengawetkan operasi. Nah, berarti harus ditunjukkan nanti theta A tambah B harus sama dengan theta A kali theta B. Ya. Biasa itu standar banget gitu ya. Nah, ambil sembarang A, B anggota dari apa? Dari domain. Ya. Bilangan real anggota apa? Operasi penjumlahan. Ya. Theta A tambah B itu sama dengan ln A tambah B. Nah, ln A tambah B ini bisa kita tulis jadi ln A kali ln B. Kenapa begini? Aturan logaritma. Nah, ln A kali ln B ini sama aja dengan theta dikali theta B. Nah, oh, udah toh? Nah, terbukti kan? Terbukti. Terbukti homomorfisme. Homomorfisme. Ya. Ini lengkapnya nih, ya. Tuh. Lagi aja. Ya, mengawetkan operasi berarti nanti harus ditunjukkan ya, theta A tambah B ya. Ini tambah ya, ikutin domainnya. Harus nanti keluarnya adalah kali, ikutin ke domainnya. Tuh. Nah, ini kan karena ini apa rumus fungsi itu adalah ln X ya, berarti nanti theta A tambah B sama dengan ln A tambah B. Nah, kalau misalkan di sini tambah, berarti kan kalau aturan logaritma gitu ya, jadi dikali ln A kali ln B. Ln A itu adalah theta A, ln B itu adalah theta B. Karena di sini kan nih ya, theta X sama dengan ln X. Nah, berarti kan kalau di sini ln A berarti theta A, ln B theta B. Itu homomorfisme. Oke, ya. Oke, kurasa jelas ini harusnya ini. Ya. Itu tentang yang apa namanya? Homomorfisme. Nah, sekarang kita ke kemana nih kita sekarang? Kita akan ke buktikan dia monomorfisme. Monomorfisme. Buktikan monomorfisme. Kalau monomorfisme itu tadi kita buktikannya kebalikan dari fungsi. Kalau fungsi tadi kan jika A sama dengan B, maka theta A sama dengan theta B. Nah, kalau monomorfisme, ya, mono, itu kebalikannya. Jika theta A sama dengan theta B, maka A sama dengan B. Itu. Nah, berarti nanti bukti monomorfisme berarti harus ditunjukkan theta A jika, jangan lupa kata jika theta A sama dengan theta B, maka A sama dengan B. Ya. Oke. Nah, sekarang nah ini ambil sembarang
Nah, X sama X dan Y. Nah, misal X itu adalah theta A dan Y itu adalah theta B. Itu. Sebenarnya nggak harus X dan Y gini ya, maksudnya kalian mau langsung aja ambil sembarang theta X dan theta A dan theta B juga boleh, nggak masalah. Ini aku agak panjangin sedikit. Misalkan X itu adalah theta A dan Y itu adalah theta B. Gitu ya. Nah, theta A itu kan sama dengan ln A. Terus apa namanya? Oh, sorry, ada yang kelewat. Sebelum ke sini, jangan lupa andaikan dulu ya. Andaikan. Ya. Theta A sama dengan theta B. Ya. Karena ini ya, harus ditunjukkan jika theta A sama dengan theta B. Ya. Berarti kita andaikan theta A sama dengan theta B. Nah, theta A itu kan tadi adalah ln A. Nah, ini sama dengan theta B itu adalah ln B. Nah, ingat ya, kalau apa namanya dalam apa ln itu kan adalah apa? Bentuk logaritmanya dari e pangkat ya. Ya. Kan kalau misalkan apa namanya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti log 2 log 8 hasilnya sama dengan 3. Nah, kalau ln itu kan adalah e pangkat ya. Nah, e pangkat ya, misalkan e pangkat X sama dengan Y. Berarti ln X sama dengan Y. Terbalik. Ln Y sama dengan X. Sorry. Ln Y sama dengan X. Tuh. Ini ya. Nah, karena ln itu adalah bentuk logaritma ya, karena logaritma itu juga apa? Dia nanti hasilnya tunggal ya. Logaritma itu kayak misalkan 2 pangkat 3 ya, sama dengan 8. Berarti kan nanti log 2 log 3 2 log 8 sama dengan 3. Nah, nggak mungkin kan ada 2 pangkat yang lain hasilnya 8. Ya nggak? Berarti log itu kan nanti juga dia tunggal ya. Berarti nanti kalau ln A sama dengan ln B, itu dia akan jadi apa? Nah, A akan sama dengan B. Gitu. Berarti kalau kita nemu ujungnya adalah A sama dengan B, nah berarti dia terbukti. Terbukti apa? Terbukti dia monomorfisme. Nah, oke. Ya, terbukti monomorfisme karena kita udah bisa menunjukkan nih dari yang theta A sama dengan theta B hasilnya menjadi A sama dengan B. Gitu. Sampai sini bisa ya? Bisa dipahami ya? Bisa, Kak. Oke, sip. Oke, hapus lagi. Sekarang kita ke yang terakhir setelah monomorfisme itu adalah epimorfisme. Ya, epimorfisme. Bukan mono lagi, tapi epi. Nah, epimorfisme ini agak sedikit rumit sebenarnya ya. Nah, epimorfisme itu berarti nanti buktinya harus ditunjukkan untuk semua katakanlah misalkan untuk semua Y anggota dari
Z dengan operasi perkalian, ya, ada anggota dari bilangan real operasi penjumlahan, ya, sedemikian sehingga theta X itu akan sama dengan Y. Apa sih bahasa alien ini maksudnya gimana gitu ya? Maksudnya tuh gini. Gitu ya, kita misalkan sebagai Y. Berapapun nilai Y-nya, ya, berapapun nilai Y-nya akan selalu ada X yang bisa menghasilkan Y. Akan mau yang lebih sederhananya, kita buat lebih sederhana. Misalkan dengan X plus 1. Nah, ini kan kita buat sama dengan Y. Berapapun nilai Y-nya akan selalu ada X-nya. Misal kalau Y-nya itu 100 gitu ya. Nah, X-nya berapa? Oh, X-nya itu adalah 9. Y-nya itu 5, X-nya 4 gitu. Ya, jadi berapapun nilai Y-nya akan selalu ada X-nya. Gitu. Itu inti maksud dari kalimat ini tuh begitu. Ya. Oke. Ya. Buktinya gimana? Ya, bukti. Ya, ambil sembarang. Nah, ambil sembarang Y anggota dari Z dengan operasi perkalian. Jelas bahwa akan selalu ada X, ya, anggota dari bilangan real, ya, operasi penjumlahan, sedemikian sehingga theta X sama dengan Y. Ya. Misalnya adalah kita misalkan ambil X-nya itu adalah misalkan X itu sama dengan 1 gitu ya. X sama dengan 1. Nah, diperoleh theta X sama dengan len 1 sama dengan Y. Ya. Oh, len 1 itu kan adalah 0 ya. 0 sama dengan Y. Dengan Y itu adalah anggota dari bilangan bulat. Ya, gitu. Nah, maka dia terbukti dia adalah epimorfisma. Ini terbukti. Terbukti. Gitu. Nah, kalau udah fisma dan epimorfisma, ya, baru terbukti bahwa theta itu adalah isomorfisma karena theta monomorfisma dan epimorfisma.
Gitu. Ada pertanyaan? Oke, ini nanti di ujiannya bukan LearnX ya, yang jelas pasti bukan LearnX, tapi berhubungan dengan pangkat-pangkatan ya. Aku kasih clue aja deh langsung, pangkat-pangkatan. Ya. Jadi ya nanti dipersiapkan saja gitu. Semoga soal kalau beda ya tidak tahu saya ya. Pokoknya intinya adalah tahu kayak apa awalnya gimana, harus bagaimana kalau ketemu soal ya. Kayak tadi kan aku udah jelasin, misalkan kalau subgroup, ya subgroup itu nanti yang harus kita perhatikan kalau dengan teorema itu syaratnya ada 2. Yang pertama tidak kosong, yang kedua tuh nanti ada A star B inverse sama dengan bukan sama dengan, harus anggota dari G gitu misalkan. Itu kalau yang subgroup. Kalau yang apa namanya? Homomorfisme itu tadi apa namanya? Ada 4 syarat ya. Pertama harus fungsi, terus punya sifat namanya mengawetkan operasi. Nah, terus kalau homomorfisme itu cuma 2 syarat. Tapi kalau udah masuk ke monomorfisme, kalau monomorfisme tadi kan kebalikannya yang fungsi. Nah, kalau yang epimorfisme kayak begini. Nah, kalau yang isomorf harus mono dan epi. Tuh. Terus kernel. Nah, kernel tuh juga diinget-inget tuh. Kayak tadi kan aku ngasih contohnya kan 3 pangkat X. X-nya harus berapa? Itu nanti adalah kernelnya. Oke. Udah? Sampai sini? Ada pertanyaan lagi atau enggak? Ya? Gimana? Contoh soal tentang kernel nggak? Maksudnya tuh yang kayak himpunan-himpunan gitu. Itu kan contohnya masih kayak ini kan, yang 3 pangkat X gitu. Nanti di soal tuh gitu loh, kernelnya tuh gimana gitu, Kak? Kalau kita mau cari nilai kernel ya, kalau mau cari nilainya, bukan kalau soal kemarin kan membuktikan kernel itu adalah subgroup dari G gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mau cari nilainya, itu harus diketahui ini apa namanya rumus fungsinya. Gitu. Rumus fungsinya tuh harus tahu. Oke. Bentar. Aku mikirin contohnya dulu ya. Himpunan ya. Saya. Bentar. Apa ya kalau himpunan ya? Kak Dimas izin keluar room. Oh iya boleh ya, izin boleh. Oke. Bentar. Bentar. Kalau enggak, kernel grup aja, Kak. Ada nggak sih, Kak? Kernel grup. Kernel grup. Iya sih. Konsepnya gini ya, kernel itu kan konsepnya kan dia nanti ada domain, ada kodomain. Nah, domainnya itu kan dia berupa grup gitu. Misalkan grup G dengan operasinya itu adalah star. Terus nanti di sini ada grup H dengan operasinya itu misalkan bulat gitu ya. Nah, di sini kan dia punya identitas nih ya. Nah, identitas dari G itu apa? Terus di sini ada identitas dari H itu apa? Ya. Nah, terus nanti ada fungsi
ada fungsi theta X. Nah, kernel itu adalah berapa X yang kita perlukan supaya nanti hasil dari theta X itu sama dengan EH, ya, identitas dari ini. Ya. Itu. Jadi kalau aku pikirin dulu gimana contohnya ya, enak ya. Apa ya, ada apa ya? Aku nggak kebayang sih gimana contohnya ya. Kalau misalkan aku suruh ngasih contoh gitu ya, pasti nanti diketahui misalkan grupnya itu adalah grup misalkan ini adalah grup matriks gitu deh ya, grup matriks gitu misalkan. Grup M 2 kali 2 operasinya itu adalah penjumlahan. Nah, terus di sini ada grup matriks lagi 2 kali 2. Oh enggak, kalau matriks itu nanti matriks ke matriks dia bukan homomorfisme. Bisa aja sih homomorfisme sih, asal nanti operasinya sama, penjumlahan. Terus nanti tetanya itu misalkan adalah det ya, determinan det X gitu ya. Ya, tetanya itu adalah det X. Berarti nanti kalau kita mau cari kernel ya, kernel dari theta, ya, kita harus tahu dulu identitas dari penjumlahan matriks itu apa. Nah, ini identitas satunya apa? Oh, identitas penjumlahan matriks itu kan berarti matriks 00 ya, 00, 00. Ini juga identitasnya adalah matriks 00, 00. Ya. Nah, berarti, nah ini kan kita mau nanti det det itu kan skalar ya. Saya. Nah, kalau skalar itu ini kan nanti hasilnya harus berupa identitas matriks EH. Identitasnya itu adalah 0000. Kan di sini det itu kan skalar. Bentar, aku belum kepikiran contoh lain sih. Contoh yang paling gampangnya itu ya tadi misalkan 3 pangkat X gitu. Atau misalkan mau yang len X itu juga bisa ya. Misalkan len X tadi sekalian aja ya soal yang tadi juga tentang yang len X theta X. Ini tadi adalah bilangan real operasi penjumlahan. Ini bilangan bulat operasi kalian. Terus theta X itu adalah len X. Ya. Kernelnya
kernel theta itu apa? Berarti nanti theta X, ln X itu nanti harus sama dengan identitas dari perkalian ini. Identitas perkalian kan 1 ya. 1. Nah, berarti di sini X-nya harus dimasukin berapa supaya hasilnya 1? Berarti kan harus dimasukin ln 0. Sama dengan 1. Berarti kernelnya nanti adalah himpunan 0. Gitu sih. Kalau kernel itu kalau kita mau cari nilainya gitu ya, ini apa namanya si tetanya ini rumus fungsinya gitu, terus diketahui sih, gitu. Nggak nanti di ujian nggak susah kok. Aku berani jamin nggak susah kok untuk nyari kernelnya. Yang penting paham konsepnya, gitu. Aku belum kepikiran masalahnya. Kalau contoh-contoh yang himpunan yang fungsi gitu, ada sih sebenarnya, cuman belum kepikiran aja. Mungkin kalau nanti ada ya kalau nanti ada referensi ketemu soal apa di buku gitu tentang kernel-kernelan, boleh di share aja di grup ASIS. Ntar kalau aku ada ada waktu di sela-sela kerja Rodi gitu ya, ntar aku bantu. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Makasih, ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi yang lain? Gimana? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, beneran ya nggak ada ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kalau nggak ada, ya ini reviewnya gitu ya. Udah dari yang subgroup sampai yang homomorfisme, sampai tadi monomorfisme, epimorfisme, isomorfisme, ya, dan lain-lain. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada yang nanya lagi, berarti Zoom-nya bisa kita akhiri. Ya, terima kasih yang sudah hadir. Angel mungkin bisa di stop record, nggak apa-apa.